Keraton Kecerbonan, dan di sekitar kita ini ada beberapa ornamen-ornamen yang punya sejarah tentang Keraton Kecerbonan. Baik, kita bisa lihat langsung. Juragan Nusantara, saya berada di belakang saya adalah foto generasi ke generasi dari Sultan Kecerbonan, dan sekarang Sultan yang ke-9 yaitu Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat. Alhamdulillah, Sultan Kecerbonan atau Kesultanan Kecerbonan ini sangat terbuka untuk kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, dan hari ini telah dilakukan Memorandum of Agreement bersama dengan sahabat desa, dan juga melakukan Memorandum of Agreement dengan perusahaan jamu Indonesia. Dan ini bisa dilihat beberapa foto-foto dari raja atau dari masa ke masa sampai sekarang ini. Ini kita juga di satu ruangan di dalam kerajaan Keraton Kecerbonan. Sekarang kita di dalam ruang Keraton Kecerbonan. Ini adalah silsilah dari Sultan Kecerbonan, mulai dari Sunan Gunung Jati, itu dari tahun 1479 sampai 1586. Kemudian sampai turun-temurun hingga sampai sekarang, Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat sebagai Sultan Kecerbonan yang ke-9 dari tahun 97 sampai sekarang. Nah, ini adalah satu ruangan Al-Quran yang cukup lama. Usia dari abad 18. Usia Al-Quran dari abad 18. Karya dari Sultan Kecerbonan pertama itu. Tulisan tangan semua itu. Dan ini subhanallah, ini adalah tulisan tangan dari Sultan Kecerbonan yang pertama. Dan sampai sekarang masih terlihat awet. Ini merupakan satu nilai budaya seni yang menarik. Ditulis dengan tangan dan menggunakan tinta. Iya, tinta Cina. Tinta Cina pada zaman itu, dan sampai hari ini masih kuat, ya, masih utuh. Nah, ini aksara Jawa. Ini Quran versi aksara Jawanya, carakannya. Ini Quran versi Jawa. Iya, dan ini dibuat oleh Sultan Kecerbonan. Ini Masya Allah luar biasa kekuatan budaya dari Kesultanan Kecerbonan. Ini sekitar tahun berapa nih? Tahun berapa ini? Dari abad 17. Abad ke-17. Rekan-rekan Juragan Nusantara. Yang paling tertua abad 17. Ini adalah Quran yang dibuat di abad ke-17 dan sampai sekarang masih terlihat utuh. Ini Westway dari penjajah yang terkenal, Daniels. Ini dari Daniels. Ini dari Daniels juga. Ini dari Raffles. Ini apa? Surat apa ini? Westway, surat kontrak. Jadi perjanjian antara VOC dengan pihak Sultan Kecerbonan. Bapak bahasa ini ada semacam surat kontrak antara VOC, VOC. Ya, dari Belanda ya. Iya, dari Belanda. Yang buat kerjasama dengan Kesultanan Kecerbonan. Jadi dulu ada sedikit itulah. Jadi tanah Sultan itu mau tidak mau, suka tidak suka harus mau disewa oleh pihak Belanda. Pihak Belanda. Ini dibuat tahun berapa ini? Luar biasa. 18 itu. Tahun 1800 ya, 1818. 10 Januari. Ini masih utuh. Ya. Adanya. Kemudian ini kalau itu berapa kitab? Kitab ya.
naskah Al-Qur'an dalam tulisan Jawa ya. Iya, cerahkan. Kemudian yang menarik lagi di sini ada pusaka keris. Ya. Ini dari tahun, Oh, itu bukan keris, itu pedang. sorry, mohon maaf, ini adalah pedang. Iya, pedang-pedang. Koleksi prajurit keraton Kecebonan ya. Yang sekarang masih ada tersisa. Yang panjang ini namanya pedang saber, Ada pedang saber, yang pelancip seperti ini namanya pedang sudut. ada pedang yang sama dan pedang sudut. Iya. Kemudian ada keramik yang menarik juga, ini juga luar biasa. Ini guci keramik Ya, ini yang bertuliskan ayat kursi. pembersihan dari Arab itu. Ini semuanya sudah ada bersama antara Kesultanan Cirebon dengan Arab. Kerajaan Arab. Dan ini adalah hadiah yang diberikan oleh Kerajaan Arab kepada Kesultanan Cirebon. Ini dibuat tahun 1140. Ya. Dan dulunya sebagian koleksi di Keraton Kecebonan, sebagian dulunya adalah koleksi Keraton Kanoman. Ya. Oh. Jadi tadinya sebagian kursi Keraton Cirebon adalah dari kursi Keraton Kanoman. Jadi yang menurut kemungkinan Sultan Kecebonan pertama dan dulunya adalah Sultan Kanoman yang keempat. Jadi rupanya Sultan Kanoman yang keempat itu adalah Sultan Kecebonan yang pertama. Iya. Ini uang asli. Asli itu, Pak. Oh, ini luar biasa. Tahun berapa ini, Mas? Paling tua ini nggak tahu tahun berapa itu. Dulu pernah bersama kolektor satu lembar ini dia bayar 1.000. Satu lembar ini bisa dijual nih, diambil dinilai ditawar. Kolektor mohon maaf merupakan cagar budaya, ini kita tidak ngambil. Bisa. Jadi kekhasan budaya Nusantara, dan dengan kita bisa menyaksikan ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kekuatan Indonesia sangat kuat dari sisi kerajaan. Kita punya karakteristik dari keanekaragaman hasil-hasil pencapaian kerajaan. Nah, ini ada Rampasan dari Portugis dengan Belanda. Ini adalah koleksi rampasan perang tentara kesultanan Dengan dari lawan pihak lawan Portugis sama Portugis dan Belanda. Jadi Belanda. Namanya ternyata pedang kelewang. ini pedang apa namanya, Mas? Pedang kelewang. Pedang kelewang. Pedang kelewang ini ada pedang yang dibuat oleh tentara Portugis. Jadi kalau kita melihat ini seolah-olah kita berada pada era zaman itu di mana para prajurit kesultanan berperang dan mereka berhasil mengambil beberapa pedang dan akhirnya kemudian disimpan Disimpan dan digunakan dahulu kalanya. Dipergunakan dan sekarang ini menjadi bukti sejarah bahwa luar biasanya perjuangan atau semangat heroik yang dimiliki oleh para prajurit Kesultanan Kecebonan. Ini peralatan ini, Pak. Dengan di Jogja dan Solo, adanya di tanggal bulan Mulut, 12 Mulut. Nah, jadi nama acaranya itu Panjang Jimat. Wah, Mulut. Dan kalau di Solo kan ada satu Muharram, satu Suruhan. Kita adanya Panjang Jimat di bulan Mulut. ini adalah ornamen-ornamen perlengkapan panjang. Itu diadakan setiap satu Muharram ya. Siap 12 Mulut. Oh, 12 Maulud. Acara panjang jimat dan ini dibersihkan. Itu ya dibersihkan. Ini adalah bahan-bahan yang ini perlengkapan. Jadi kan ada pada setan 12 Mulut itu ada kirap seperti Ada kirap. bermula dari ruang penguras belakang menuju ke masjid. Ini dibuat dari apa? Kuningan. Luar biasa. Jadi dikatakan Panjang Jimat itu karena ada sebuah arak-arakan yang panjang yang membawa pusaka jimat. Jadi dikatakan acara Panjang Jimat. Jadi kalau Juragan Nusara pernah dengar satu kegiatan panjang jimat yang diadakan setiap 12 Mulut. Maulud, maka pengertiannya seperti itu. Itu arak-arakan yang panjang yang dibawa pusaka-pusaka yang berasal dari Keraton Kecebonan. Iya. Maka disebut dengan acara panjang jimat yang diadakan setiap tanggal 12 Maulud. Ini bahan satu kekhasan perlengkapan yang sangat menarik, punya nilai sejarah, nilai seni yang luar biasa. Jadi Juragan Nusantara, kita bersyukur negara kita di era zaman-zaman sebelum kita ada, para pendiri negara ini luar biasa, orang-orang yang banyak kreatif dan sampai hari ini kita bisa melihat hasil dari kreativitas mereka. Ini adalah koleksi batik kuno. Koleksi batik kuno ini koleksi batik yang digunakan oleh permaisuri. Ya. Dan ini semuanya dipintal secara tradisional ya. Diukir, Bukan ditulis tangan. ditulis tangan secara tradisional. Masih ada. Jadi Ibu. Jadi Ibu.
belum lagi dipanggil ibu. ya. Ini adalah salah satu bagian dari Kesenian topeng. kesenian tari topeng yang dimiliki oleh Cirebon. Cirebon namanya tari topeng Lima Wanda. Tari topeng Lima Wanda. Lima tokoh. Dan ini punya makna. Ada makna Masing-masing setiap tokoh. Ini jadi ada 2 tokoh laki-laki, ada 3 tokoh wanita. Nah ini namanya tiap penari ini wajib menggunakan ini namanya sobra. Nah, jadi setiap penari menggunakan ini laki perempuan. Nah ini tokoh laki-laki yang bernama Topeng Kelana. Oke. Topeng Kelana ini tokoh laki-laki yang karakternya jahat ataupun marah, tapi berdampak apa? Positif. Jadi sering dipentasin di setiap acara karena menarik ditontonnya gitu. Nah, kalau yang ini Topeng Tumenggung, ini tokoh laki-laki yang baik dan bijaksananya. Nah, kalau ini yang wanita namanya Panji, ini tokoh wanitanya yang baru lahir putih bersih tidak berdosa lah gitu ya. Kayak seorang bayi, makanya tarian pun seperti bayi, makanya agak berdampak, jarang dipentasin karena monoton gitu kan. Jadi yang sendiri pentas yang Ini malah tokoh jahat, antagonis sebenarnya. biasanya pentasan itu bercerita tentang apa kalau yang dipentasan tentang tokoh jahat ini? Endingnya seperti apa pada akhir cerita dari pentasan tersebut? Kalau dari sisi nilai-nilai kultur budaya. Gitu. Mungkin nggak Mas Ahmad. Kalau yang 2 itu apa? Penting katanya kata ibu. Pak Sulaiman, dan mudah-mudahan teman-teman di Nusantara hadir datang ke Cirebon Kesultanan karena di sini akan banyak sekali sejarah-sejarah zaman tempo dulu tentang bagaimana kerajaan ini bertumbuh. Kemudian ada akulturasi dengan luar, dan kita juga bisa melihat hasil peninggalan yang bisa mulai dari keramik, kemudian ada juga pedang, ada juga tombak ya. Bahkan ini yang menarik ya kan, ini sebuah kreasi dari raja ya. Di zaman abad ke-18 sudah menulis ya, dalam bentuk aksara Jawa, kemudian juga dengan tinta yang ada di zaman itu, dan sampai hari ini tidak tergerus oleh kondisi apapun, dan wajib bagi kita yang ada di Nusantara untuk hadir di tempat ini agar bisa menangkap tentang kebesaran kerajaan ini di era-era awal. Dari ini ada inisial Juragan Nusantara ternyata di dalam ruangan yang ada di salah satu ruangan Sultan Cirebon ini ternyata ada salah satu pedang, dan pedang ini bukan milik orang kita, bukan milik raja-raja kita, tapi ini pedang milik Raja William. Ini luar biasa. Kita ingin tahu sebenarnya kalau dalam tulisan manuskrip yang ada di sini, pedang ini hadir di Kesultanan Cirebon dulu di tahun 1808. Dan ada Pak Sulaiman sini akan sedikit memberikan penjelasan kepada kita. Pedang Raja William ini sampai ada di sini ini gimana Pak ceritanya? Jadi ini sebelumnya juga kita sandingkan ya. Ini masterpiece ya. Ini masterpiece yang dimiliki oleh Kacirbonan. Kita sandingkan dengan pedang Pajajaran sebagai simbol bahwa tetap pedang itu sendiri kan menandakan atau melambangkan sebuah keperwiraan ya, kesatrian dan perlawanan. Ini pedang Pajajaran. Pedang Pajajaran yang merupakan salah satu katakanlah senjatanya Sultan Kacirbonan pertama. Jadi ini adalah ketika beliau melakukan perlawanan terhadap Belanda sampai akhirnya kemudian setelah pada waktu itu setelah Kesultanan Kacirbonan berdiri, kebetulan pada waktu pergolakan pemberontakan Cirebon itu di negeri Belanda juga sedang terjadi sebuah situasi pemberontakan di mana pada waktu itu Napoleon menyerbu Belanda, dan Belanda pada waktu itu Raja William itu mengungsi ke Inggris, minta suaka ke Inggris, maka terjadi kekosongan pemerintahan dan sebagainya. Nah, singkat cerita kemudian ketika Napoleon berhasil dipukul mundur oleh Inggris ya, kemudian sebagai kelanjutan dari kolonialisme, karena kalau dulu kan era VOC. Nah, era Raja William ini ya sudah seluruh aset VOC kan diserahkan kepada pemerintah Belanda. Nah, kemudian ini kalau saya sih menangkap ini sebagai bentuk konsolidasi saja, karena lemahnya kekuatan pemerintah Belanda di sana. Kemudian bagaimana supaya
terselamatkan salah satu negeri-negeri jajahan tidak bergolak. Jadi semacam bahasa kompromi lah, memberikan cendera mata atau itu biasa lobby-lobby lah kalau bahasa itu. Jadi saya menangkap lebih dari itu. Hanya memang ini yang istimewa di beberapa kesultanan atau di beberapa daerah di Indonesia ini barangkali hanya beberapa bilah. dan salah satunya ada Ya, di salah satunya ada di Cirebon. Dan ini ada inisialnya, Ini ada W ya, William ya. Dan ini ada mahkota. Dan ini terbuat dari gading, ininya dari gading. Jadi Juragan Nusantara tempat untuk memegang pedang ini terbuat dari gading. Gading, dan kemudian ini juga bilahnya itu kalau dibuka itu bersepuh emas. Masya Allah. Jadi ada sesuatu semua yang luar emas biasa ya. Nilai Karena sejarah yang luar biasa ya. Karena biasanya raja tidak sembarangan memberi, tentu dengan maksud-maksud tertentu. Nah, ada di antara maksud tentu yang kami bisa tangkap adalah supaya itu tadi, karena luar biasa Pangeran Raja Kanoman ini, Sunan Kacirebonan pertama, termasuk pemberontak yang sangat ditakuti. Sehingga perlu barangkali dielus lah supaya tidak terlalu ofensif. Kemudian ya Maka begitulah ceritanya. Hadiahnya ini ya, Ya. salah satunya. Sedikit cerita di balik itu, kira-kira demikian. Oke, Juragan Nusantara ini sejarah yang sangat menarik buat kita. Dan tidak banyak orang tahu. Mungkin kalau kita tidak datang kemari kita tidak akan pernah tahu ya Pak Sulaimannya. Oleh karena itu Juragan Nusantara wajib Anda datang ke Kesultanan Cirebon agar bisa tahu sejarah-sejarah di masa lampau, dan ini bisa memberikan kepada kita satu pelajaran berharga buat generasi kemudian tentang bagaimana heroiknya mereka dalam berjuang melawan penjajah.